Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton yang terhormat. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulfarid dari kelas 3 PPAC. Dan saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan serta pengalaman dengan Anda semua. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah yang begitu menarik dan relevan. Bersama-sama kita akan menjelajahi dan menciptakan pemahaman mendalam tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengajak Anda membuka pikiran dan hati kita untuk pengetahuan baru. Pembelajaran adalah petualangan, dan saya yakin kita akan menemukan hal yang menarik bersama. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Sejarah Islamisasi Banyumas, potret masyarakat Jawa Tengah bagian selatan sebelum kedatangan Islam. Kehidupan sosial politik. Pembahasan ini mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari dua sejarah kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I sekitar abad 15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14-15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas sekitar abad 16-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Berdasarkan tulisan Van der Molen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Molen memperkirakan bahwa nama Kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala dan beribu kota di daerah Medanggili antara abad 1 sampai 6. Sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba. Namun jika dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan tersebut diantaranya yang pertama Kerajaan Galuh Rahyang, yang kedua Kerajaan Galuh Kalangkon, yang ketiga Kerajaan Galuh Lelayan, yang keempat Kerajaan Galuh Tanduran, yang kelima Kerajaan Galuh Kumara, yang keenam ada Kerajaan Galuh Potaka, yang ketujuh ada Kerajaan Negara Tengah, yang ke-8 Galuh Imbanegara, yang ke-9 ada Galuh Kalingga. Salah satu alasan bahwa ke-9 kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba, adanya Kerajaan Galuh Purba yang meliputi wilayah Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Malang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebutkan sampai Kedu, Kulon Progo hingga Purwodadi. Secara sosialital politis, Banyumas sebenarnya menjadi embiro lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh. Adapun kehidupan ekonomi masyarakat dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Faktor ini yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sebenarnya daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi yang cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada pada kala itu. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti halnya Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan
lain-lainnya mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak hanya lagi mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada berbagai yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Kemudian kita masuk Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Yang pertama ada peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan perjuang pembangunan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 atau masa Kesultanan Demak. Wali Songo secara umum bisa diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terus menerus beribadahnya kepadanya, serta memiliki kekeramatan dan kemampuan-kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Menurut penemuan Ki Haji Bisri Mustafa sebagaimana diuraikan oleh Saifuddin Zuhri, jumlah para wali itu tidak hanya 9, tetapi lebih dari itu. Agaknya 9 orang wali itu adalah mereka yang memegang jabatan di dalam pemerintahan sebagai pendamping raja atau sesepuh kerajaan di samping awal mula terbentuknya Wali Songo dilakukan oleh Sultan Muhammad I Turki yang mendapatkan laporan dari para saudagar Gujarat bahwa di wilayah tanah Jawa jumlah umat Islam hanya masih sedikit dan belum memiliki kemampuan untuk melakukan dakwah secara masif. Umat Islam yang ada itu baru mampu membentuk komunitas-komunitas kecil yang tidak memiliki nilai tawar strategis secara sosial politik. Atas usulan dari saudagar tersebut, Sultan Muhammad I kemudian membentuk tim ekspedisi dakwah ke tanah Jawa yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim bersama dengan 8 anggota tim yang lain. Pada tahun 1404, Maulana Malik Ibrahim berangkat ke tanah Jawa untuk melakukan ekspedisi dakwah. Misi utama dakwah dari tim ini adalah melakukan dakwah Islam dengan menonjolkan sisi moralitas, pembangunan ekonomi, dan masalah keamanan kepada masyarakat Jawa yang pada waktu itu sedang dilanda krisis moral, keamanan, dan ekonomi. Karenanya personil dari tim ini tidak hanya dari kalangan ulama, melainkan terdiri dari beberapa ahli yang mengurusi persoalan kenegaraan. Bahkan pertimbangan Sultan Turki menunjuk Maulana Malik Ibrahim sebagai ketua tim bukan karena yang bersangkutan seorang ahli agama, melainkan karena kemahiran dan keahliannya di bidang irigasi dan tata kelola perairan. Strategi dakwah Sultan Turki ke tanah Jawa nampaknya setelah 15 tahun Maulana Malik Ibrahim bersama timnya bekerja, itu daerah di sekitar Majapahit, Gresik, dan Tuban sudah nampak hijau dengan tumbuh-tumbuhan produktif yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, masyarakat juga sudah mulai mengenal ajaran Islam dan banyak yang akhirnya tertarik dengan menjadi muslim. Keberadaan Maulana Malik Ibrahim bersama timnya dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa adalah titik awal periode dakwah Islam secara sistematik di tanah Jawa. Para ahli juga ada yang menyebut bahwa tim yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim itu merupakan representasi dari Wali Songo angkatan pertama yang kemudian melahirkan Wali Songo angkatan berikutnya, sehingga muncul nama-nama populer seperti halnya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat. Proses dakwah Islam melalui lembaga kewalian ini berlangsung selama 6 angkatan yang mampu menghasilkan sebuah imperium besar kerajaan Islam di tanah Jawa, menggantikan hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Terlepas dari validasi data yang masih perlu dikaji, formasi Dewan Wali Songo angkatan ke-6 nampaknya menjadi angkatan terakhir dari Dewan Wali Songo yang tercatat dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Peran wali dan ulama lokal. Yang pertama ada Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak, atau yang kita sebut dengan Penembahan Senopati. Sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasiluhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ialah pemberian dari Sultan Demak
kepada Raden Banyak Pelanak di Kadipaten Pasir Luhur yang bersedia memeluk agama Islam dan membantu menyebarkan Islam di wilayah Pasir Luhur. Akibat keseriusan dan kegigihan Raden Banyak Pelanak dalam menyebarkan Islam, para adipati di sebelah barat dan timur Kadipaten Pasir Luhur semua tunduk kepada Adipati Raden Banyak Pelanak dan bersedia memeluk agama Islam. Atas semua keberhasilan yang diraih, Sultan Demak kemudian menganugerahkan gelar kepada Adipati Banyak Pelanak sebagai Pangeran Senopati Mangkubumi I. Yang kedua, ada Syekh Abdus Somad Jomhor Cipete Cilongok, Banyumas. Tokoh lokal penyebar Islam lainnya adalah Syekh Abdus Somad. Beliau adalah ulama yang berasal dari Jawa Barat yang diperkirakan lahir pada abad ke-16. Syekh Abdus Somad menikah dengan Putri Saketi, putri atau anak dari Mbah Korea, atas jasa penyembuhan Putri Saketi yang terkena penyakit pada kala itu. Bersama sang istri, Syekh Abdus Somad itu tinggal bersama Mbah Korea untuk beberapa lama. Selanjutnya, beliau meneruskan dakwahnya menuju desa Cipete, tempatnya di Grumbul, Jombor. Di Jombor inilah Syekh Abdus Somad melaksanakan perjalanan dakwahnya yang terakhir. Yang ketiga ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Cahyana atau Purbalingga ya pada kala itu. Sebenarnya Pangeran Jambu Karang berasal dari daerah Jawa Barat dan putra dari Prabu Brawijaya Mahesa Tanderma, Raja Pajajaran I. Ketika muda, nama Pangeran Jambu Karang adalah Adipati Mendang atau populer dengan Raden Mundiwangi. Sebagai putra mahkota Raja Mundiwangi, teruntuk berhak menyandang gelar raja ketika ayahanda wafat. Pada saat jabatan raja beliau sandang, namun jabatan raja tersebut tidak ia teruskan dan justru diserahkan kepada adiknya Raden Munding-Sari. Pada saat menjadi raja, meskipun hanya saat, Raden Munding-Sari bergelar Prabu Lingga Karang atau Prabu Jambudipa Lingga Karang. Berbicara mengenai Raden Jambu Karang tidak bisa dipisahkan dari sosok Syekh Atas Angin ya, guru penakluk sekaligus menantu Raden Jambu Karang yang akhirnya melahirkan tokoh-tokoh seperti Mbah Madum Wali Prakosa, Mahdum Cahyana, Yai Pakeh, dan Mas Barep. Syekh Atas Angin sendiri menurut beberapa sumber adalah seorang ulama yang berasal dari Arab yang bernama asli Syarif Abdurrahman Al-Qadiri. Di kalangan masyarakat ada juga yang menyebut bahwa Syekh Atas Angin nama aslinya adalah Syekh Maulana Al-Mahribi. Yang kelima ada Syekh Mubin Bulus Pesantren. Nama asli Syekh Mubin adalah Muhammad Najmuddin Ali Mubin. Beliau adalah salah seorang keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masyarakat sekitar lebih sering menyebut Syekh Mubin dengan sebutan Mbah Mubin. Beliau diketahui sebagai penyebar Islam yang berasal dari tanah India. Menurut cerita, guru Syekh Mubin menugaskannya untuk berdakwah ke tanah Jawa, meliputi daerah-daerah sekitar aliran sungai Proga dan Sungai Serayu. Karena area dakwah Mbah Mubin mencakup daerah Kulon Progo hingga Cilacap. Pada sekitar tahun 1646 Masehi, dakwah Syekh Mubin memasuki wilayah Kebumen, tepatnya di daerah Desa Ayam Putih, Bolo Pesantren. Syekh Mubin dikenal sebagai ulama yang santun dan berakhlak luhur. Beliau tidak gampang menyalahkan orang lain atas istiadat maupun budaya orang lain. Dakwah beliau juga tidak kaku dan sehingga mudah beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Model dakwah seperti inilah yang kemudian menarik simpati dari masyarakat di sekitar Bulu Pesantren untuk menerima ajaran Islam. Selain dakwah dengan cara memberi teladan, Syekh Mubin juga berdakwah menggunakan tulisan. Beliau menulis beberapa buku tentang akhlak, moralitas, dan norma-norma agama. Buku-buku ini dijadikan bahan ajar yang disampaikan kepada anak didiknya hingga mudah diajari dan diamalkan. Gabungan antara keteladanan dan karya tulis inilah yang membuat dakwah Syekh Mubin berkembang dengan pesat dan semakin memperkuat nilai-nilai Islam di pesisir pantai selatan Jawa. Islam di Jawa Tengah bagian selatan. Kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan
purifikasi Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh, begitu saja tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat acap kali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Hal ini ditentukan pada gerakan Puritanisme 65 yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad 18 dan Salafi pada akhir abad 19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad 21 ini. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan berdasarkan interpretasi harifah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Menurutnya, tradisi jurisprudensi klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Semangat purifikasi tidak hanya terbentuk pergulatan ide dan gagasan, tetapi telah terwujud gerakan. Menurut Idaram, gerakan ini makin semarak sejak awal tahun 1980-an, mana pada saat itu terjadi perkembangan dakwah yang memberikan warna berbeda di Indonesia. Saat itu mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia hingga bermunculan berbagai gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Jamaah Salafi, dan sebagainya. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah ini membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citadu yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Kondisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanis muda dan sebagian besar wilayahnya merupakan persawahan yang subur dan sangat cocok untuk budidaya padi. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi keislaman yang puritan yang berkembang di wilayah ini adalah Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. Oke, selanjutnya ada tren Islam moderat Indonesia. Merupakan negerinya kaum muslim moderat. Demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid. Sejak masa pasca Soeharto, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam wasatiyah. Az-Zurmadi Asro memandang bahwa Islam Indonesia adalah Islam with a smiling face yang penuh damai dan moderat, sehingga tidak ada masalah dengan moderitas, demokrasi, HAM, dan kecenderungan lain di dunia modern. Awal abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental, kesan yang menimbulkan sesuatu yang besar. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Namun secara umum ormas-ormas Islam tersebut lebih-lebih pada dua organisasi Islam terbesar di negeri ini seperti halnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tetap menjaga dan memperkokoh posisi peran dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan dunia global sebagai kekuatan dakwah dan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Oke, selanjutnya ada tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh para pemikir barat yang menggagas liberalisasi Islam. Gerakan liberalisasi pemikiran Islam yang akhir-akhir ini semakin marak sebenarnya lebih berunsur pengaruh eksternal daripada perkembangan alami dalam tradisi pemikiran Islam. Mereka menolak segala tafsiran yang dianggap lama dan kolot mengenai agama, termasuk hal yang telah menjadi ijma ulama, termasuk juga tafsir daripada Rasulullah SAW dan sahabat serta ulama mujtahid. Bagi mereka, agama hendaklah disesuaikan kepada realitas masa, sekalipun terpaksa menafikan hukum-hukum dan peraturan agama yang
telah sabit dengan nas-nas syariat secara mutus atau qati. Jika terdapat hukum yang tidak menempati zaman kemodernan, hak-hak manusia, dan tamadun global, maka hukumnya itu hendaklah ditakwilkan atau sebolehnya digugurkan. Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19, terjadi seperti halnya yang dikatakan orang refleks sebagai sintesa mistik antar tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arab, yang mempengaruhi proses Islamisasi dan santrinisasi Nusantara, termasuk di Jawa. Dengan demikian, itulah inti dari video kita hari ini. Jangan ragu untuk menanyakan pertanyaan atau memberikan tanggapan di bagian komentar di bawah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.